Selamat pagi saudaraku, salam sehat selalu ya. Jangan lupa hati harus gembira, karena hati yang gembira adalah obat yang paling mujarab. Selamat berakhir pekan bagi kita semua. Pagi hari ini saya ingin mengajak kita seluruh rakyat Indonesia agar menjaga dan memelihara sifat asli kita, yaitu sifat bangsa Indonesia yang tidak suka menghina dan menjelek-jelekkan orang lain. Di Indonesia ini sekarang ini ada yang terlalu sering yang suka merendahkan seseorang. Siapakah dia? Rosuryo dan kawan-kawan. Rosuryo dan kawan-kawan menghina sehabis-habisnya mantan Presiden Republik Indonesia. Rosuryo juga kemarin di televisi merendahkan Universitas di Lampung. Sambil tertawa dia bilang, tertawa terbahak-bahak, "Oh, kamu tamatan Universitas Lampung ya." Secara tidak sadar dia mau mengatakan bahwa orang yang tamat dari Universitas Lampung itu levelnya, pengetahuannya di bawah dia. Dan yang terakhir ini kembali lagi dia bersama dengan Refli Harun menghina, merendahkan profesi ojol. Di situ Refli Harun sambil tertawa dan Rosuryo mengatakan bahwa seorang driver ojol tidak boleh memiliki sepatu yang mahal, tidak boleh memiliki baju yang mahal, dan tidak boleh berpenampilan rapi. Jadi di dalam stigma Rosuryo dan Refli Harun bahwa ojol yang bertemu dengan Wapres kemarin itu adalah ojol palsu. Dia menganalisa seperti itu. Jadi dari sini saya simpulkan bahwa di benak dan isi kepala Rosuryo yang keturunan darah biru dan Refli Harun yang seorang profesor merasa orang kaya menganggap kalau ada ojol yang memiliki sepatu bagus, baju bagus dan rapi, itu bukan ojol, itu adalah ojol palsu. Jadi di otak mereka, di isi kepala mereka, seorang ojol itu tidak boleh memiliki sepatu yang mahal, tidak boleh memiliki baju yang mahal, tidak boleh berpenampilan yang rapi dan bersih. Saya mau bilang sama kamu ya, Rosuryo, Refli Harun ya, saya waktu baru pertama kali muncul ojol, Uber, saya pernah mencoba menjadi seorang driver ojol ya. Saya pakai Uber hari itu, sekedar ingin tahu gimana sih profesinya, benar nggak dapat uang banyak dan lain sebagainya. Hampir 6 bulan saya itu mencoba. Memang benar mereka ini bisa mendapatkan 10 juta per bulan kalau memang kerjanya rutin. Jauh lebih tinggi pendapatan mereka ini daripada gaji PNS. Jauh lebih tinggi pendapatan mereka ini daripada gaji buruh pabrik. Ya, dan mereka ini bukan koruptor. Saya mengatakan orang yang kerja di ojol itu bukan koruptor. Mereka mendapatkan 10 juta, 5 juta hasil keringat mereka sendiri, dibanding para PNS, ANS yang gajinya hanya 5-6 juta tapi memiliki mobil Fortuner, memiliki rumah mewah. Itu hasil korupsi. Saya bisa jamin apabila ada PNS, ANS yang memiliki mobil Fortuner dan rumah mewah dan tidak memiliki usaha, itu hasil korupsi, dan itulah penyakit bangsa ini. Kamu ngerti nggak, Rosuryo? Ya, saya pernah mencoba itu jadi driver ojol, dapat 10 juta per bulan, asalkan rutin. Ya, kalau sekarang ini karena sudah banyak persaingan, ya, tapi semakin majunya, mungkin mereka bisa dapat 7 juta atau 8 juta. Kalau penghasilan seorang ojol 7 juta atau 8 juta hanya untuk kebutuhan dia sendiri atau memiliki anak satu, mungkin dia pastilah dia bisa membeli sepatu yang harga 1 juta atau 2 juta. Dan memang wajib kalau driver ojol haruslah bersih, sopan. Ya. Jadi kamu Rosuryo ya, Refli Harun ya, kalian luar biasa, kalian menghina terus ya. Saya mau katakan sampai sama kamu ya, Rosuryo ya, Refli Harun ya. Sampai detik ini saya masih banyak melihat teman saya yang profesinya pengacara
sambil pengacara dia juga menjadi ojol. Kamu catat itu. Sampai hari ini saya juga banyak melihat teman saya yang dosen, sambil dosen dan juga dia ojol. Tahu kenapa? Karena kebutuhan sekarang semakin meningkat. Jadi tidak ada pilihan di Indonesia ini kalau mau menikmati hidup harus double job. Kamu tahu Roy Suryo, bukan seperti kamu. Kamu itu ya, bapak mamamu itu keturunan darah biru. Kamu tahu maksud saya? Ya, kamu itu hidup sekarang ini karena bapak mamamu keturunan darah biru, bukan hasil keringat kamu. Dan kamu lagi Rapli Harun, mentang-mentang kamu profesor ahli tata negara, bebas kau menghina orang. Ya, untuk apa kau membahas profesi ojol? Untuk apa kau rendahkan profesi ojol? Saya ulangi sekali lagi. Sampai saat ini banyak teman saya yang profesi pengacara di Medan ini sekalian juga ojol. Tahu kenapa? Karena kebutuhan semakin mahal, tidak ada pilihan, harus double job di Indonesia ini kalau mau menikmati hidup. Ya. Jadi kepada rekan-rekan ojol yang dihina oleh Roy Suryo dan Rapli Harun, Anda boleh melaporkan Roy Suryo ini dan Rapli Harun ini atas pencemaran nama baik. Anda boleh melaporkan mereka ini, Roy Suryo dan Rapli Harun, atas penghinaan profesi kalian. Kalian boleh laporkan mereka. Ya, jangan biarkan orang-orang seperti ini terus-menerus tampil di media massa, di televisi, hanya untuk melampiaskan kebencian mereka, dendam mereka kepada Jokowi dan Gibran. Saya tahu kau tuh Roy Suryo, Rapli Harun, kenapa kau membahas ojol? Karena kau benci sekali dengan Jokowi dan Gibran. Kau tuduh Gibran mengundang ojol palsu. Kamu tahu apakah arti palsu? Palsu itu kalau dia tidak benar-benar profesi ojol. Cara membuktikan mereka itu yang kau tuduh itu palsu, buktikan, jumpai mereka, lihat ada enggak akun mereka. Jangan kau menilai seseorang itu palsu karena penampilan. Jangan kau nilai seorang itu palsu karena pakaiannya dan sepatunya. Ya, ada di Medan ini orang kaya berat, punya harta miliaran, tapi kalau keluar pakai celana pendek, pakai sandal swallow dan pakai kaos, banyak di Medan ini, toke-toke itu. Ya, jangan kita merendahkan orang karena penampilannya. Inilah rusaknya negara ini. Masih banyak saya jumpain di negara ini, ya, yang profesor, doktor, yang pejabat, ya, suka merendahkan orang dari penampilannya. Padahal kalau saya lihat, ya, di luar negeri sana banyak orang profesor, doktor, ya, tidak pernah menampilkan gelarnya. Kalau kau Roy Suryo, Rapli Harun pergi ke Eropa, ke Amerika, tidak ada orang-orang yang bergelar profesor, doktor membuat gelarnya di depan. Mereka semakin tinggi sekolah seseorang, semakin low profile. Kamu tahu nggak low profile? Semakin rendah hati. Ya, kalian luar biasa. Jadi rekan-rekan ojol semua, saya juga pernah menjadi seorang driver ojol ketika pertama kali muncul, dan saya ingin merasakan 3-4 bulan saya memang pastikan kalau seorang ojol bisa mendapatkan 10 juta per bulan asalkan rutin dan rajin mengambil orderan, itu pasti. Jadi kalau pendapatan 10 juta sebulan, anak cuma satu, ya, istri, rumah, bisa juga lah membeli sepatu yang harga 1 juta, 2 juta. Kenapa tidak? Kalau disimpan, itu kan pilihan seseorang. Seseorang mau memiliki sepatu yang mahal, baju yang mahal, ya, jam tangan yang mahal, selama itu tidak hasil korupsi, itu boleh sah-sah saja. Daripada banyak para pegawai negeri sipil, aparatur sipil negara, penegak hukum kaya karena korupsi, mobil Fortuner karena korupsi, rumah mewah karena korupsi, jam mahal karena korupsi, itu lebih parah, ya. Jadi saudaraku ojol, segera laporkan Roy Suryo, Rapli Harun. Saya siap menjadi pengacara kalian kalau kalian membutuhkannya. Mereka, salam cerdas dari saya, Trinop Sianturi, Ketua Yayasan Kemajuan Bangsa. Mereka